Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, tetap semangat ya, walaupun kita masih melakukan PJJ di rumah aja, tapi kalian harus tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas, absen, dan menonton video pembelajaran di YouTube SMA Widya Manggala. Oke, baik. Minggu pertama kita sudah membahas tentang wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Sekarang minggu kedua kita membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, minggu yang ketiga ini, hari ini kita akan membahas tentang pembangunan wilayah berkelanjutan. Pasti kalian sudah paham dengan kata berkelanjutan, ya kan? Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian siapkan dulu buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada di video pembelajaran hari ini. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Minggu kemarin sudah saya singgung tentang pengertian pembangunan berkelanjutan dan saya harap kalian masih ingat ya pengertiannya. Nah, hari ini saya akan membahas pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Seperti apa? Yang pertama, ada pengertian pembangunan berkelanjutan. Di sini pengertiannya adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan 3 aspek, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, berarti tujuannya baik dong pembangunan berkelanjutan ini. Dan apakah menurut kalian dari pembangunan berkelanjutan ini yang sudah disiapkan pemerintah, apa sudah terrealisasi atau sudah diterapkan di Indonesia? Kalau misalnya sudah, kasih tahu ya contohnya apa. Nah, dari pembangunan berkelanjutan ini dengan menerapkan pembangunan ini diharapkan dapat mencapai kondisi ekonomi yang berkelanjutan, yaitu kegiatan yang ekonomi yang dapat memberikan keuntungan secara finansial dengan tetap memelihara sumber daya alam. Balik lagi tadi, ada aspek lingkungan hidup, berarti lingkungan hidup harus terrealisasi atau beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau sosial, ini ekosistem ini harus dijaga sampai generasi yang akan datang sebagai sumber daya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Berarti kalau sosial ini lebih ke makhluk hidup. Kalau ekonomi pasti kalian sudah tahu. Dari ekonomi ini bisa dilihat dari mengurangi angka kemiskinan atau kesenjangan sosial dengan adanya pembangunan berkelanjutan. Seperti itu. Nah, di sini ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada yang pertama, tanpa adanya kemiskinan, ya kan? Tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas. Siapa sih yang gak ingin punya pendidikan yang berkualitas, yang baik gitu kan. Kesetaraan gender, pasti kalian tahu ya kesetaraan gender, posisi wanita dan laki-laki harus sama, harus beriringan gitu. Yang keenam, pengadaan air bersih dan sanitasi layak. Nah, di Indonesia masih kurang ya untuk menyediakan air bersih, energi bersih dan terjangkau. Kalau di Jakarta itu kayaknya kurang ya. Pengerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian bisa lihat nih masih banyaknya pengangguran. Pembangunan infrastruktur yang kuat, contohnya itu bangunan.
mengurangi kesenjangan, contohnya kemiskinan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Terus 12, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. 13, mengambil kebijakan untuk melawan perubahan iklim. Nah, misalnya nanti hujan, nanti harus berbuat apa? Kalau misalnya ada banjir, kalau misalnya kemarau panjang kita harus ngapain? Nah, selama ini kan belum ada tuh. Nah, 14, perlindungan ekosistem laut ataupun darat. 16, mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tapi sampai sekarang kalian masih lihat ya, masih banyaknya adanya peperangan antar suku seperti itu ataupun demo. Dan yang terakhir, menghidupkan kembali kemeritaan global demi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dari 17 tujuan ini apakah sudah terrealisasikan? Apa memang sudah mencapai tujuannya di Indonesia? Menurut kalian seperti apa? Nah, nanti kalian jawab ya di GCR. Oke, di sini ada indikator pembangunan berkelanjutan berhasil atau tidak, bisa dilihat dari 3 indikator ini. Nah, yang pertama, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetap menjaga stabilitas ekosistem alam. Ekosistem alam adalah suatu proses yang alami tanpa dibentuk oleh manusia. Contohnya yang sudah ada misalnya sungai, terus danau gitu, lahan. Nah, kan lahan tadinya belum dibentuk manusia, pas dibentuk manusia menjadi misalnya jadi sawah, terus hutan. Nah, di sini kita melihat ya ekosistem alam itu misal hutan ataupun laut. Nah, dengan adanya stabilitas ini, setiap pembangunan yang dilakukan tidak boleh melewati batas ambang kemampuan lingkungan. Jadi harus sesuai gitu. Kelestarian ekosistem harus terjaga baik selama proses memanfaatkan lingkungan masih berjalan. Jadi misalnya pun kalau ada kerusakan dari proses pembangunan berkelanjutan ini, sudah ada nih tindakan-tindakan yang mengantisipasi adanya kerusakan alam tersebut gitu. Nah, yang kedua, paradigma, artinya itu pemikiran ya. Pembangunan selama ini adalah keuntungan ekonomi. Nah, ini nih yang menjadi masalah. Semua orang pasti memikirkan paradigma pembangunan itu adalah keuntungan ekonomi. Pasti memikirkan, wah banyak nih duitnya kalau misalnya membuat suatu tempat yang ingin menjadikan pembangunan berkelanjutan. Nah, pemikiran hari ini harus diubah karena dengan indikator ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan material manusia untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Jadi, kalau kita lihat ya di Indonesia memang dikerjakan tetapi cuma untuk jangka pendek, tapi tidak untuk jangka yang panjang. Kalian bisa lihat dan kalian pun bisa tahu. Nah, pembangunan dapat berhasil apabila tingkat efisiensinya besar, pertumbuhannya baik, ekonominya stabil, dan lingkungan tetap terjaga. Tapi kita balik lagi lihat di Indonesia seperti apa. Apakah memang sudah atau belum? Pasti kalian bisa jawab. Nah, yang ketiga adalah tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah menuntaskan kemiskinan, peningkatan pendapatan, dan lain-lain. Nah, dari tujuan ini apabila dilakukan dengan baik, maka kesejahteraan sosial akan insya Allah akan meningkat. Nah, dari indikator ini bisa dilihat apakah Indonesia sudah berhasil melakukan pembangunan berkelanjutan atau belum. Kalian jawab ya. Oke, di sini ada prinsip dan strategi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ada pemerataan dan keadilan sosial. Nah, pemerataan dan keadilan berarti harus seadil-adilnya ya. Tidak adanya ketimpangan, maksudnya tidak adanya ketimpangan
akan sumber daya bagi masa kini hingga masa yang akan datang. Misalnya pemerataan, distribusi lahan, atau kesetaraan gender gitu. Tadi kan contohnya kesetaraan gender berarti harus setara, harus sama. Terus yang kedua, menghargai keanekaragaman. Maksudnya, dengan menjaga keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya. Jadi, keanekaragaman hayati sendiri, keanekaragaman budaya sendiri. Seperti itu. Jadi sama-sama menghargai. Nah, yang ketiga, pendekatan integratif. Di sini integratif itu adalah menghubungkan ya, berhubungan. Jadi pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidup. Jadi pendekatannya integratifnya itu manusia dan lingkungan hidup harus saling beriringan dan memiliki hubungan timbal balik. Dan yang terakhir ada perspektif pada jangka panjang. Maksudnya melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti itu. Nah, di sini ada yang implementasi pembangunan Indonesia berkelanjutan di Indonesia. Implementasi tahu artinya yang sudah diterapkan, ada beberapa. Nah, di sini saya ada contohnya. Kalian bisa lihat gambar yang pertama itu adalah kerusakan hutan akibat eksploitasi di Kalimantan. Contohnya itu adalah penutupan hutan. Ini tadinya nih hutan, tapi karena ada penutupan lahan jadinya seperti ini. Nah, ini juga disebabkan oleh degradasi lingkungan yang disebabkan tidak maksimalnya perencanaan pembangunan yang telah dirancanakan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tidak maksimalnya adanya peran hukum. Makanya terjadi seperti ini gitu. Nah, kalian juga bisa tahu kan gimana cara untuk menutup lahan ini? Ya, pertama pasti adalah membakar hutannya kan, pasti kalian tahu. Nah, degradasinya itu apa sih? Adalah perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia di suatu lahan. Contohnya adalah kebakaran hutan yang tahun kemarin yang terjadi dan mengakibatkan asap yang sampai ke daerah kota Kalimantan yang menyebabkan pernapasan agak terganggu ya, pasti kalian tahu. Nah, di sini juga ada contoh gambar yang kedua, peta tutupan hutan alam Pulau Kalimantan dari tahun 90 sampai 2006. Coba kalian lihat tahun 90 itu masih hutannya masih alami ya, masih banyak berwarna hijau ya. Maaf, yang hijau itu hutan, yang kuning itu non hutan. Nah, hutannya masih banyak ya warna hijau. Lanjut di tahun 2000. Di tahun 2000 agak makin sedikit tuh, yang tadinya di atas masih banyak, masih lebat tapi udah agak berkurang. Di tahun 2003 kalian bisa lihat lagi makin banyak warna kuningnya. Di tahun 2009 sama tuh ya kan. Maaf, abis dari 2003 ke 2006. Ke 2006. Nah, habis itu ke tahun 2009. Kalian bisa lihat, kalian bisa bandingkan ya. Seperti itu tuh. Jadi, jika di rata-rata perubahan lahan di Kalimantan setiap tahunnya adalah 690.03,46 hektar. Jadi yang tadinya sebesar 38 juta lebih menjadi 690, yang tadinya hutannya lebat menjadi ya seperti yang kalian lihat gitu. Nah, dengan adanya kerusakan ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan antisipasi sih dengan melakukan mengeluarkan peraturan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Berarti adanya dengan hukum. Tapi kalian bisa lihat ya, dengan adanya hukum atau apapun itu bisa dilakukan dengan cara lain, ya kan? Pasti kalian paham dengan cara apa.
Nah, dengan juga bisa pembangunan ke depan harus mengedepankan pendayaan sumber daya alam dan lingkungan secara efisien, optimal, terencana, sesuai kemampuan daya dukung. Tetapi kalian bisa lihat lagi. Nah, ini sudah ada contohnya. Nah, contoh lainnya adalah kalian pernah dengar reklamasi Teluk Benoa? Nah, sampai sekarang kita pun belum tahu kabarnya seperti apa. Teluk Ancol pun juga masih belum tahu seperti apa. Gitu. Oke, sekian materi hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan kalian paham tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk tugas nanti akan ada di GCR. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti untuk pembelajaran hari ini, kalian bisa WA saya ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.